firman Tuhan, mari sama-sama kita mau memulai ibadah pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita bersyukur setiap keadaan kita, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu mungkin kami terbatas, tapi biar ya Tuhan kasih-Mu senantiasa boleh mengalir. Hadirat-Mu tidak terbatas di antara kami ya Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan sungguh kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan penyertaan-Mu ya Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang sertai ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. So kita bersyukur kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita memuji Dia lebih lagi. Kita mau mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamamu Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Amin. Dan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dan kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami percaya ya Bapa, kami akan menerima berkat-Mu yang baru lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Lewat firman-Mu akan membuat kami menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara-saudara? Saya percaya bahwa saudara-saudara semua dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Saya percaya saudara-saudara juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apapun yang saudara-saudara alami saat-saat ini, saya percaya Tuhan sedang menyertai saudara-saudara. Tuhan sedang memberikan proses yang terbaik buat kehidupan saudara-saudara supaya saudara-saudara hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Mari kita buka saudara-saudara dalam Alkitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, pada hari ini saya mau membagikan renungan firman Tuhan yang saya sendiri juga alami saudara-saudara, yaitu mengenai belajar mengelola pikiran dalam kebenaran firman Tuhan. Khususnya untuk saat-saat ini saudara-saudara, cukup banyak tantangan supaya kita bisa hidup fokus dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apalagi mengelola pikiran kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saat-saat ini tantangan cukup banyak, tantangan cukup berat. Kita mengalami bersama-sama tantangan pandemi COVID-19 ini menerpa kehidupan kita, menerpa seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita merasa dalam menjalani kehidupan masalah-masalah ada dan silih berganti. Kita mendengar banyak berita sana-sini yang cukup membuat hati kita bergetar, cukup membuat kita merasa ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi saya mau kita bersama-sama belajar saudara-saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup memiliki pikiran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-8, firman Tuhan berkata bahwa kita diperintahkan oleh firman Tuhan bahwa untuk memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk memikirkan ketakutan, bukan untuk memikirkan kekhawatiran, bukan untuk memikirkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita diciptakan Tuhan supaya kita memiliki pikiran serupa dan segambar dengan Kristus. Mengapa kita diminta saudara-saudara untuk memiliki pikiran-pikiran seperti ini oleh firman Tuhan saudara-saudara? Karena pikiran-pikiran yang di dalam Filipi 4 ayat 8 adalah pikiran-pikiran Kristus. Ketika kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, kita akan menghasilkan perilaku sikap seperti Kristus saudara-saudara. Dalam Amsal 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, Amsal 15 ayat 13, firman Tuhan, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Begitu juga di Amsal 17 ayat
22 firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara mengisi pikiran saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan, mau menundukkan pikiran saudara-saudara untuk dipimpin oleh kebenaran firman, saya percaya hati saudara-saudara akan merasakan sukacita, akan merasakan kegembiraan yang sejati. Ini pikiran seperti ini yang dibutuhkan saat-saat ini dalam melihat keadaan dunia yang berjalan, yang begitu penuh tantangan, yang begitu mungkin secara daging itu berat. Tapi saya percaya ketika saudara dipimpin oleh kebenaran firman, pikiran saudara dikuasai oleh firman, saudara akan menjadi pribadi yang bersukacita. Saudara akan menjalani hari dengan penuh kegembiraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bahwa pikiran kita itu adalah tempat yang empuk, saudara-saudara, untuk iblis menyerang kehidupan kita, di mana pikiran kita itu akan menghasilkan keputusan akan lahir tindakan akan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan akan menghasilkan karakter. Saya percaya semua itu dimulai dari keputusan itu di dalam pikiran kita. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan juga berkata bahwa dalam Amsal 23 ayat 7, Amsal 23 ayat 7 bagian awal, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dengan kata lain, kita akan menjadi seseorang yang seperti apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, ketika kita punya pikiran yang buruk, ketika kita punya kebiasaan memikirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka yang akan lahir, yang ditampilkan dari cara kita hidup, cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, itu akan muncul keburukan-keburukan. Akan muncul, misalnya kita terbiasa dengan memikirkan hal-hal yang menakutkan, kita akan menjadi pribadi yang takut, pribadi yang khawatir akan terjadi seperti apa. Apalagi saat-saat ini kita sering mendengar berita si A meninggal karena COVID, kan berita-berita lagi saudara terpapar, teman dekat terpapar. Itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan jika kita tidak mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita juga harus memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki yaitu memikirkan hal-hal yang dalam Filipi 4 ayat 8, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 8 itu sudah benar-benar jelas. Pikiran kita tuh harus memikirkan hal-hal yang serupa dan segambar seperti Kristus. Pikiran-pikiran kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita akan berkemenangan, saudara-saudara. Bukan lagi menjalani kehidupan dengan penuh ketakutan, penuh tekanan. Jadi kita udah tidak lagi fokus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang terpapar menonton video ini, fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Jika saudara percaya Tuhan Maha Penyembuh, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara-saudara, jadilah seperti iman saudara. Saya percaya saudara-saudara yang menonton video ini juga harus mengubah pola pikir saudara-saudara ke arah firman Tuhan, pikiran yang mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, yang di depan pikiran saudara itu siapa? Apakah Kristus ataukah ketakutan, kekhawatiran, atau keadaan realitas saat-saat ini yang berusaha menekan kehidupan saudara-saudara? Saya percaya bahwa ketika pikiran saudara-saudara ditundukkan, seperti khotbah saya di minggu lalu, yaitu dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya ulangi sekali lagi, yang di 2 Korintus 10 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata,
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, pikiran-pikiran yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus taklukkan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa ketika pikiran kita ditaklukkan, ketika pikiran kita mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, saya percaya saudara akan melihat Tuhan sedang bekerja membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Jangan lihat keadaan, jangan menyerapi semua keadaan itu ke dalam kehidupan saudara. Karena memang keadaan dunia tidak akan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak akan sejalan dengan cara berpikir Kristus. Kita mau pilih apa? Cara berpikir dunia atau cara berpikir kebenaran firman Tuhan? Karena kita anak-anak Allah, otomatis saudara-saudara, seharusnya kita memiliki pikiran yang serupa dan segambar dengan Bapa kita, serupa dan segambar Kristus. Jadi pikiran yang ada di dalam Kristus harusnya juga ada di dalam pikiran-pikiran kita, saudara-saudara. Kristus itu pasti tidak akan takut dengan kondisi sekitarnya. Kristus itu juga tidak akan takut dengan kondisi COVID-19 karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Kita harus tahu itu. Oleh karena itu, ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya saudara-saudara bahwa kita tidak takut dengan keadaan dunia saat-saat ini. Kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang merasa takut, merasa khawatir akan gejolak dunia saat-saat ini. Tetapi semakin banyak tantangan, semakin ada masalah yang menerpa kehidupan kita, kita semakin berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita semakin menggandeng tangan Tuhan Yesus lebih erat, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya pikiran kita itu akan selalu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Kuncinya adalah konsisten, saudara-saudara. Konsisten membaca firman, konsisten untuk terus berdoa, konsisten untuk menghubungkan diri kita selalu dengan Bapa kita, yaitu Allah Bapa Surgawi. Karena dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, otomatis kehidupan kita juga akan berkemenangan. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin ada pertobatan. Dengan begitu kita bisa merasakan bahwa dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita hanya ada kebenaran firman Tuhan. Meskipun berita sana sini begitu berusaha membuat kita takut, tapi saya percaya saudara-saudara, berita-berita yang di dalam dunia ini tidak akan menggoyahkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Saya mau saudara-saudara, kehidupan kita, pikiran kita dituntun dengan Roh Kudus, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan yang ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat yang kedua, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan siang dan malam, saudara-saudara. Jadi pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan setiap waktu, siang dan malam. Tidak ada celah sedikit pun untuk ketakutan itu masuk. Kenapa kita bisa menjadi takut? Kenapa kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri? Karena kita memberikan celah kepada iblis. Karena kita memberikan celah supaya ego kita muncul dan menomorduakan Tuhan dalam pikiran kita. Dengan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan, saudara-saudara.
apa saja yang diperbuatnya berhasil, asalkan kita mengisi kehidupan kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap waktu, siang dan malam. Tidak ada celah sedikit pun buat iblis bekerja, saudara-saudara. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat-saat ini, kita benar-benar sangat memerlukan tuntunan Tuhan dalam pikiran kita. Karena banyak sekali orang-orang percaya yang mulai mundur dari Tuhan, yang mulai gugur satu persatu karena ketakutan, karena kekhawatiran. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka, tetapi kita tunjukkan bahwa Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, Yesus yang hidup dalam kehidupan saudara-saudara itu lebih berkuasa daripada segala ketakutan, lebih berkuasa dari kuasa sakit penyakit, lebih berkuasa dari segala masalah yang saudara sedang alami saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, tundukkan pikiran saudara terhadap Kristus, sehingga yang muncul dalam kehidupan kita adalah pribadi Kristus, saudara-saudara. Yang muncul dalam perilaku perkataan kita adalah Kristus, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan iri, bukan dengki, bukan hal-hal yang di luar kebenaran lainnya, saudara-saudara. Saya mengajak saudara-saudara supaya benar-benar merenungkan firman ini, supaya benar-benar meresapi setiap perkataan firman yang telah disampaikan, sehingga tidak ada lagi buat iblis, tidak ada lagi celah buat iblis untuk merongrong kehidupan saudara, melemahkan iman saudara. Saya mau saudara menjadi pribadi yang berpengharapan, dibangkitkan imannya, menjadi kuat kembali dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Kristus ada mujizat, di dalam Kristus banyak pintu-pintu kesempatan dibukakan, saudara-saudara. Jangan takut untuk melangkah dalam hadirat Tuhan, jangan takut untuk mengambil bagian yang benar, yaitu memikirkan dalam Filipi 4 ayat 8 tersebut, memikirkan hal-hal yang manis, sedap didengar, hal-hal yang mulia, yang suci. Itu seharusnya yang menjadi bagian kehidupan saudara, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Kita diciptakan, pikiran kita diciptakan untuk memikirkan hal-hal yang mulia, memikirkan hal-hal yang memuliakan Kristus, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berjaga-jagalah saudara-saudara, tetap menjaga pikiran kita dalam kebenaran firman Tuhan. Bangun kehidupan saudara-saudara, karena untuk menjadi anak Allah yang benar, untuk mengikut Kristus memang tidak mudah. Kita harus menentukan sendiri di manakah kita berada, di manakah pikiran kita berada, dalam Kristus atau dalam kehancuran, dalam Kristus atau dalam ketakutan. Oleh karena itu, selalu saya tekankan bahwa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan lewat membaca firman, berdoa, dan merenungkan dan melakukan firman itu setiap hari. Demikian firman Tuhan buat saudara-saudara semua. Saya berdoa supaya saudara-saudara terus berada dalam lindungan Tuhan, terus berada dalam hadirat Tuhan, sehingga dalam menjalani setiap harinya saudara-saudara merasakan tuntunan Roh Kudus dalam pikiran saudara, merasakan adanya Tuhan yang baik dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya lewat firman-Mu pikiran kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berjalan berdasarkan tuntunan-Mu saja Tuhan. Kami mau berjalan menjalani kehidupan sehari-hari dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengambil bagian dalam kehidupan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Bapa, supaya kami tidak hidup lagi dalam ketakutan, supaya kami tidak hidup lagi dalam
pikiran-pikiran dunia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami diubahkan, kami dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami telah beroleh kemenangan daripada-Mu. Kami percaya kami telah beroleh sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami tutup ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.